Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum minallah warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, ada hal yang penting untuk kita perhatikan selama kita menjalani puasa kita di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan sebuah perhatian di dalam surah Abasa ayat 24. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, falyanzuril insanu ila ta'amihi. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Saudara-saudara sekalian, mengapa ayat ini tidak mengatakan falyanzuril insanu ila dinihi, hendaklah manusia memperhatikan agamanya, atau falyanzuril insanu ila ibadatihi, hendaklah manusia memperhatikan ibadahnya. Tapi mengapa justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menitik beratkan pada makanan? Falyanzuril insanu ila ta'amihi, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Saudara-saudara sekalian, ayat ini sangat erat hubungannya dengan puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kalian itu menahan makan. Jadi ini tentang makanan dan makan. Allah katakan diwajibkan pada kalian itu as-syiyam. As-syiyam itu adalah menahan makan, dan itu dilakukan selama ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat, menahan makan atau as-syiyam itu dilakukan selama beberapa hari, yakni 30 hari, yakni 1 bulan ya. Saudara-saudara sekalian, afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah kita tadabburi Al-Quran? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk siam, memerintahkan kita untuk siam, untuk menahan makan selama beberapa hari, selama ayyamam ma'dudat? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan la'allakum tattaqun, agar jiwa kalian itu mencapai ketakwaan. Allah katakan bahwa jiwa itu memang cenderung untuk jahat, juga cenderung untuk takwa. Allah sudah mengajarkannya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi demi jiwa bagaimana Allah menciptakannya, Allah sudah ajarkan untuk jahat, dan Allah juga ajarkan untuk takwa. Nah, agar jiwa ini bertakwa, maka hal yang harus dilakukan adalah as-syiyam, menahan makan ayyamam ma'dudat, dalam beberapa hari. Mengapa 30 hari, saudara-saudara sekalian? Marilah kita tadabburi 30 hari menahan makan, menahan makanan, agar kiranya bisa berefek nanti kita mampu mengelola atau menyikapi makanan di hari-hari selanjutnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu yang dimaksud takwa? Al-Quran menyebutkan takwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qaziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Takwa itu adalah adalah orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak, orang-orang yang pandai berbagi, suka berbagi, gemar berbagi. Alladzina yunfiquna, mereka-mereka itu yang berinfak, yang memberikan kepada orang lain, fis-sarra'i wad-dharra, baik itu dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang dirinya, dalam keadaan lapang dirinya ataupun dalam keadaan sempit, mereka yunfikun, mereka orang yang senang berbagi. Wal qaziminal ghaidz, orang yang menahan amarahnya, mungkin marah kepada seseorang, tetapi marah itu tidak menghalanginya untuk berbagi dengan orang lain. Wal afina 'anil nas, dan mereka memang
gemar memaafkan, gemar melupakan kesalahan-kesalahan orang lain sehingga dia bisa berinfak. Saudara-saudara sekalian, jadi ini uiddat lil muttaqin wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi berlombalah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa, la'allakum tattaqun, lil muttaqin itu adalah orang-orang yang asyam, yang menahan makan. Jadi asyam itu adalah berpuasa dari makanan. Jadi di dalam Al-Quran ada diksi asyam, ada juga nanti diksi saum. Jadi ada syam, ada saum. Jadi ini nazartu lirrahmani sauma, itu tentang saum, dan ini tentang syam. Syam adalah wa atimus syam ilal lail, tahanlah makanmu kepada sampai malam. Jadi syam adalah menahan makan. Jadi ini tentang makanan. Mengapa sampai 30 hari? Agar itu menjadi pendidikan bagi kita, agar kita tidak begitu tamak dengan makanan dan kita pandai berbagi dengan orang lain. Karena menahan makan bukan untuk tujuan menyusahkan diri atau menyakiti diri, tetapi tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita bisa yunfikun, bisa menginfakkan sebagian makanan kita. Jadi kalau kita makan di luar bulan Ramadan, katakanlah nominal 1 juta, 2 juta, 5 juta, maka di bulan Ramadan kita menahan makanan itu menjadi 1/2, kita menahannya menjadi 1/2 agar kita bisa menginfakkan makanan kita kepada yang lainnya. Jadi la'allakum tattaqun, bukan menahan makan agar kita menyusahkan diri. Saudara-saudara sekalian, surga ya Allah janjikan pada orang-orang bertakwa, orang yang pandai berbagi, gemar berbagi. Apa yang mereka bagi? Jadi seperti apa gambaran berbagi itu? Allah katakan tentang bagaimana gambaran penghuni surga. Allah katakan dalam surah Al-Insan ayat 8, penghuni surga itu wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang memberi makan. Jadi memberi makan kepada orang yang mengharapkan, kepada orang yang sangat mengharapkan makanan, yaitu orang-orang miskin, orang-orang yatim yang tidak ada pengayomnya, dan orang-orang yang berada dalam asiro, dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, jadi karena itu kembali Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah mengingatkan pada makanan? Jadi falyanzuril insanu ila ta'amihi, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Semua ini terkait karena la'allakum tattaqun, agar jiwa kalian bisa bertakwa, jiwa kalian bisa mendapatkan surga kelak di akhirat, dan Allah pun memberikan ibadah puasa yang secara khusus berkaitan langsung dengan menahan makanan. Jadi setengah makanan kita di bulan Ramadan kita infakkan kepada ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang-orang yang mengharapkan makanan, baik karena miskin atau karena tidak ada pengayomnya ataupun karena berada dalam kondisi yang sulit. Saudara-saudara sekalian, falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia memperhatikan makanannya, bukan memperhatikan ibadahnya saja, bukan memperhatikan agamanya saja, tapi perhatikanlah makanannya. Apakah di makanan kita itu ada yang kita bagi untuk orang-orang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sebagai uswatun hasanatun, sebagai teladan. Seperti apa gambaran rumah Rasulullah, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah abadikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Fa'idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadisin. Jadi kalian itu, ayat mengatakan fa'idha ta'imtum, kalian apabila kalian telah makan di rumah Rasulullah,
Fantashiru, maka bubarlah segera dan tidak usah berlama-lama li hadisin, karena sebuah cerita, Jadi ayat ini nih turun itu tidak karena Rasulullah hanya satu kali mengundang makan orang-orang, tidak. Tapi ayat ini ada dan diabadikan dan menggambarkan suasana rumah Rasulullah itu karena setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan kepada orang-orang. Jadi begitulah gambaran Rasulullah, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, bahwa rumahnya Rasulullah itu open house setiap hari untuk memberi makan. Jadi karenanya Allah katakan, falyanzuril insanu ila ta'amihi, hendaklah manusia memperhatikan makanannya, seolah-olah Allah ingin menyampaikan, lihatlah Rasulmu, lihatlah nabimu open house setiap hari berbagi makanan. Fa idza ta'imtum fantashiru. Saudara-saudara sekalian, di dalam surah Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa cukup dikatakan orang itu pendusta agama apabila mereka tidak berbagi makanan dengan orang miskin. Allah katakan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ya, apa kalian tahu siapakah mereka-mereka yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, mereka itu yang tidak peduli pada orang-orang yang tidak punya pengayom. Apa namanya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik saudara-saudara sekalian, inilah apa namanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menitikberatkan falyanzuril insanu ila ta'amihi. Hendaklah manusia, jadi falyanzuril insanu ila ta'amihi, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Saudara-saudara sekalian, di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmah, marilah kita menghidupkan, jadi gemar untuk berbagi makanan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ibadah untuk menahan makan agar kita bisa berbagi kepada orang lain. Allah sudah menggambarkan penghuni surga adalah mereka-mereka yang memberi makan. Allah pun telah menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan di dalam memberikan makanan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cap bahwa cukuplah orang-orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin bisa dikatakan yukazzibu biddin, berdusta pada agama. Saudara-saudara sekalian, karena itu tergambarlah bahwa benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjadi rahmah lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah engkau diutus wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di dalam surah Al-Balad, silakan dibuka surah Al-Balad. Allah katakan, "Tsumma kana minal ladzina amanu." Hendaklah dari orang-orang beriman, ya, hendaklah dari orang-orang beriman itu watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Hendaklah di orang-orang beriman itu senantiasa ada yang menggaungkan, ada yang mewasiatkan kesabaran dan marhamah, meluaskan kasih sayang. Jadi di dalam surah Al-Asr ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi sebagai sunainya dalam surah Al-Balad Allah menghadirkan watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Jadi menggaungkan, menyerukan untuk sabar, tidak hanya sampai di situ, tapi serukan juga agar meluaskan kasih sayang. Ayat ini muncul
Apa yang dimaksud dengan marhamah, meluaskan kasih sayang? Ayat ini muncul setelah Allah katakan fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masghabah. Jadi yang dimaksud meluaskan kasih sayang itu adalah fakku raqabah. Fakku raqabah, angkatlah orang-orang yang berada dalam kesulitan. Itu disebut fakku raqabah. Itu disebut dengan fakku raqabah. Dalam Al-Quran ada juga disebut dengan fatahriru raqabah. Jadi apa perbedaan fakku raqabah dengan fatahriru raqabah? Jadi fatahriru raqabah itu adalah membebaskan, ya. Mungkin ada orang-orang yang lagi sulit dan mereka terpenjara, ya, mereka dipenjara, mereka tertawan, maka Allah katakan fatahriru raqabah, ya, merdekakan, lepaskan orang-orang yang dalam kesulitan. Tapi bukan hanya lepaskan, Allah katakan fakku raqabah, angkatlah, berikanlah pekerjaan, berikanlah, bantulah modal, bantulah agar bisa survive orang-orang yang raqabah, fakku raqabah, atau au itu amun fi yaumin zi masghabah, atau berilah makanan pada masa-masa kesulitan. Jadi falyansur insanu ila ta'amihi, ini adalah pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Saudara-saudara sekalian, setiap hari kita membaca suratul Fatihah dan setiap hari kita berlindung kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Janganlah jadikan kami orang-orang yang al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan dallin, orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang al-maghdubi? Siapa orang-orang al-maghdubi? Allah menjelaskan dalam surah Toha ayat 81. Allah katakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang direzekikan kepada kalian, wala tatghaw fi, dan janganlah kalian melampaui batas dalam makanan, fayahillu alaikum ghadabi, sehingga kuhalalkan kemurkaanku. Inilah al-maghdubi. Apa al-maghdubi itu? Al-maghdubi adalah mereka yang tatghaw, mereka yang tatghaw pada makanannya, orang-orang yang melampaui batas dalam makanannya, mereka mereka tidak memperhatikan makanannya. Jadi kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahillu alaikum ghadabi. Makanlah tapi janganlah melampaui batas sehingga Allah menghalalkan kemurkaannya. Wa may yahillu alaihi ghadabi faqad hawa. Jadi Allah mengulang, siapa yang kuhalalkan kemurkaanku maka dia telah selesai, dia telah game over. Toha 81. Karena itu sangat penting untuk kita melihat kembali makanan kita. Falyansur insanu ila ta'amihi, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sudahkah berbagi? Sudahkah dia yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Saudara-saudara sekalian, 30 hari kita menahan makan, 30 hari kita menahan asyam, puasa, agar itu menjadi stimulus kita bisa menahan makanan kita demi untuk berbagi, demi kita untuk infakkan kepada miskinan ala hubbihi, miskinan wa yatiman wa asirah. Syukran lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.